kepada teman-teman ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini ketika nonton. Jadi tahu kenapa sih ditangkap? Emang visa ziarah itu memang bisa ditangkap? Apakah harus visa haji atau visa yang lain, misal furoda gitu-gitu? Gimana Kang? Boleh nggak sedikit kasih penjelasan? Boleh. Jadi sepengetahuan saya selama tinggal di Mekah memang visa ke Mekah nih, di saat kita berkunjung ke Mekah, di saat pas musim haji, pas dicek visanya itu, Checkpoint gitu ya? Ya, bukan visa haji nggak boleh masuk. Pokoknya untuk tujuan haji, Iya. kalau bukan visa haji tidak boleh masuk. Nggak boleh. Jadi visa haji reguler, Iya. haji plus, Furoda. dan haji khusus. Oh, haji khusus yang duyuf Iya. ya, undangan raja gitu Yang ya. lain itu nggak boleh. Nah sekarang ini marak banget visa multiple yang masuk nyelundup gitu loh. Padahal saya justru menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia, kalau haji ya kalau nggak haji plus, haji furoda itu. Karena visa non haji udah melanggar aturan secara hukum negara Iya, di sana. Iya. Dan di sini juga kan nggak Iya, boleh juga kan sama. udah Iya. dihimbau kan. Betul. Tapi pelanggaran seperti itu ada ya, Kang ya? Banyak. Artinya gini, kalau misalnya orang-orang Indonesia ada kan seperti itu, kita tahu lah ya. Betul. Artinya kan banyak banget yang menjual visa ziarah dan bilang tenang aja, bisa diatur nanti insya Allah. Nah, Terus ada juga yang keberangkatan akhirnya udah sampai sana disuruh pulang, betul. gitu ya. Nah maksudnya kalau dibilang dari pihak sini nih, kan mereka yang yang menjual visa ziarah, Iya. mereka juga ikut nih Kang, Iya. ke sana. Iya. Artinya kan dia punya keyakinan nih, tenang aja aman, aku juga ikut kok ke sana gitu. Iya. Nah itu berarti ada permainan nggak sih sebenarnya? Ya, wallahu alam yang jelas visa multiple atau visa ziarah itu terstruktur memang dari Indonesia itu. Nah, visa ziarah itu visa non haji, jadi tidak ada dapat fasilitas tenda di Arafah, iya, di Mina. Fasilitas bus gitu juga nggak ada ya? Kalau bus gampang kita nyewa. Oh, Oh, kalau bus tenda, gampang. iya. Tenda sih benar ya. Tenda itu paling penting di saat kita haji, berada di Arafah, di saat Mina dan Arafah ya. wukuf itu kan di bawah sengatan terik matahari, panas. gimana kita mau husu berdoa dari jam 12 sampai terbenam matahari. Betul. Nah, justru saya di konten-konten saya tuh menghimbau bahwa hati-hati loh kalau haji pakai visa ziarah, udah ngabisin ongkos mahal, tiba-tiba dijegat di jalan, di checkpoint, suruh balik lagi. Bukan hanya balik lagi, kita deportasi 10 tahun. Deportasi tidak boleh Dendanya kembali lagi. 10.000 atau setara dengan 40 juta lebih. Ya Allah, yang sedihnya 10 tahun nggak bisa balik ke sana. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Sedih itu. Betul. Tapi Iya. kan maksudnya dengan begitu ketatnya polisi-polisi di sana kok masih ada yang bisa yang lolos ya gitu Kang ya? Nah, tapi ada yang lolos bener. Apakah Iya, karena banyak. dipercepat perginya sebulan atau gimana gitu? Ada yang bilang juga katanya Ada yang lebih dipercepat. Iya. Sebenarnya ketat itu bukan hanya di kota Mekahnya, tapi juga di airport. Kitanya aja udah diperketat. Oke. Pihak ke pemerintah sana mengirim ya orang sana untuk ngecek yang datang ke Arab Saudi, landingnya di mana. Kalau di Jeddah dilihat dulu visanya apa. Kalau misalkan kayak saya punya identitas sana nggak apa-apa. Oh, oke, ya. Tapi kalau misalkan visa multiple itu sama sekali nggak boleh landing di Jeddah sama Madinah. Kalau di Madinah bisa sih kayaknya. Biasanya kebanyakan multiple itu turun di Riyadh, datang ke Mekah itu kayak penyelundup. Yang saya tahu ya. Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi penyelundup maksudnya gimana data. gambaran jelasnya? nih kota Mekah Iya. itu di saat mau pelaksanaan ibadah haji itu seperti mau perang. Dijaga ketat seketat-ketatnya. Gunung itu dipagar sama tentara. Gunung ya. Gunung itu. Jadi para haji backpacker atau kalau saya orang yang tinggal di sana nyebutnya haji koboi. Iya haji koboi ya. Jadi gunung itu kan luar biasa ya, tinggi dan panasnya di Arafah. Itu jemaah haji backpacker tuh naik gunung itu. Allah. Itu Sekarang tuh dipantau dari helikopter. Luar biasa kalau hati kita yakin ingin hajian tuh sampai seperti itu. Iya sih. Tapi kan kita juga harus mengikuti peraturan, peraturan. ya, regulasi ya. Betul. Kalau hajian di zaman
para nabi sulit menghadapi alam. Iya. Karena belum ada teknologi kan, belum ada AC. Kalau di zaman modern sulit menghadapi manusianya yang semakin banyak. Nah makanya ada aturan Indonesia dibatasi kuotanya. Coba kebayang nggak kalau Indonesia tidak dibatasi kuotanya, orang Indonesia tuh ingin pergi haji semua. Banget, Masya Iya. Allah. Nah nanti di sana yang bahaya. Terlalu banyak overload, bisa banyak orang yang meninggal di sana. Sekarang aja yang dibatasi dijaga ketat masih banyak orang yang meninggal. Allah. Salah satunya Mesir. Itu pun yang backpacker gitu. Dari Mesir maksudnya. Dari Mesir tahun ini. Dari data aja yang kita baca sekitar kalau orang Indonesia itu 260-an ya. Mesir yang kalau meninggal nggak dunia salah ya. 500 lebih lah. Mesir 500 tapi total semuanya 2000 ya kalau nggak salah. 2000 Itu sampai kan 3000 bukan kalau jumlah nggak salah. yang sedikit. Iya. Sampai katanya teman-teman yang haji kemarin itu tergeletak di jalan-jalan Iya, ada betul juga itu, gitu. betul, Benar ya Kang betul, ya? betul. Faktor-faktornya apa Kang? Maksudnya karena panas banget kemarin. Iya, musim haji temperaturnya panas, dehidrasi dan mayoritas orang yang meninggal di saat haji itu yang pakai visa ziarah, yang tidak punya Tenda ya. Aduh, saya kebayang yang di Arafah tuh panas banget Iya, loh. saya itu pernah nyoba. Ya Allah. Nih Bang, saya pernah nyoba haji backpacker. Tapi bagaimana caranya supaya saya walaupun haji backpacker atau haji koboi tidak mengganggu fasilitas yang dipakai haji reguler. Iya, jangan sampai. Jangan sampai. Nah, saya waktu wukuf di Arafah dengan temperatur 58 derajat Ya Celcius Allah. tanpa tenda. Sesak napas itu. Allah, HP itu ngeheng, nggak bisa nyala. Jadi harus dimasukin dulu ke air es, didiemin, baru bisa ngerekam gitu. Saking panasnya. Itu handphone Kang Alman apa tuh kok bisa dimasukin air tuh? Samsul. Aduh, kuat ya. Kuat. Iya luar biasa. Jadi umroh backpacker itu kalau bisa. Haji backpacker? Iya. Haji backpacker itu kalau bisa kayak multiple. Iya. Kalau ngotot ingin pakai multiple ya jangan Menggunakan fasilitas yang menggunakan fasilitas orang yang nunggu puluhan tahun. Iya, iya, Haji iya. reguler kan nunggu puluhan Takutnya tahun. zolim ya. Iya. Tapi memang tadi Kang Alman sekali lagi ya, disclaimer bahwa memang bukan lebih baik, usahakan memang mengikuti peraturan, regulasi kita yang ada. Tapi memang kebayang adalah gini teman-teman, ketika orang-orang yang sudah puluhan tahun itu mereka sudah daftar, nabung gitu kan, terus nunggu gitu, akhirnya nggak bisa dapat tenda, kebayang nggak sih? Aduh, sedih banget itu. Iya, tenda yang kapasitasnya mungkin bisa 3 atau 40 orang, jadi 70 orang. Gimana mau nyaman? Mayoritas jemaah haji dari Indonesia itu lansia kebanyakan. Iya, karena udah berapa puluh tahun kan. Nunggunya lama. Nunggunya itu ya. Itu saya waktu itu pernah di Arafah, Kang Alman. Tahun berapa? 2000 kemarin, tahun kemarin. Oh, tahun Tahun kemarin itu. Berarti bareng ya hajinya nih. Oh sama. Iya. Nah, tahun kemarin itu dari tenda mau mandi. Iya. Mau ke toilet sekalian mandi gitu ya. Karena kan sunnahnya juga mandi yang kalau mau sebelum Arafah ya, kalau nggak Iya, salah ya kan. iya. Nah, mau ke situ lagi mau mandi itu bener-bener panas banget. Allah. Lupa bawa handuk. Karena gini lupa, aduh handuk lupa ini kan. Terus waktu nggak apa-apa langsung pakai. Waktu keluarnya lagi itu kering, baru cuma jalan Iya, berapa? iya, betul. Jaraknya gimana Pak? Nggak jauh, maksudnya dari toilet Saking sama panasnya tenda. itu. Saking panasnya kita Saking jalan panasnya. dan panasnya kan kering kan. Itu jalan tuh benar-benar loh sampai tenda. kok Bahkan keringetan lagi. Allah. Iya. udah kering. Iya. Kering ini. Luar biasa Tapi itu. memang panasnya luar biasa banget. Itu baru di alam dunia ya. Aduh, ya sih. Memang kadang-kadang memang mengingatkan kita ya Kang Iya, ya. betul. Bahwa ini dunia aja kayak gini. Allah. Gimana kalau nanti di neraka? Nauzubillah. Iya, makanya untuk para calon jemaah haji di tahun 2025 nanti setengah tahun atau 6 bulan sebelum haji itu udah harus latihan fisik. Betul, persiapan betul ya. Jalan kaki. Terutama ya Kang ya. Karena banyak rutinitas atau aktivitas ibadah yang melakukan jalan kaki Jalan ya Kang ya. kaki, Kayak kita tawaf, habis itu sa'i itu kan jalan kaki semua sebenarnya. Allah. Iya Kalau di total berapa kilo sih Kang dari Mekah ke ininya gitu misalnya orang Dari yang haji koboi tadi? Dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina untuk lontar jumroh, terus balik lagi ke Sholli ala Muhammad.
ke Ka'bah untuk tawaf ifadah itu ya puluhan kilo sih. Kebayang nggak kita jalan dengan suhu udara yang jauh dari Indonesia, maksudnya Indonesia paling panas berapa derajat? 40 lah ya, itu udah panas banget kali ya. 38. Emang pernah Indonesia 40? Pernah kayaknya, pernah nggak sih? Nggak pernah. 38 lah. 38 ya. Ya tambah 2 lah. Tambah 2. Kak Alman, ini nanti kapan-kapan mungkin kita harus bicarain khusus tentang bagaimana haji ini ya. Maksudnya tips-tips ketika kita memang mau berhaji, apa aja sih tipsnya gitu ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol soal sama Kang Alman terkait Kang Alman, memang kan orang tahu Kang Alman dulu TKI gitu ya. Itu tahun berapa tuh Kang Alman? 2004. 2004, oke. Tsunami Aceh. Tsunami Aceh ya, Mas. Udah Tsunami lahir belum? Aceh 2004. 2004 ya. 2004 Iya, benar. 2004. Takutnya belum lahir. 2004. Saya 2003 baru lulus SMA. Oh. 2003. Oh, berarti masih di Sigli itu, Pak? Enggak, saya kan Jakarta. Oh, Bapak SMA SMA. di Jakarta. Oh, iya. Waktu tsunami Aceh. Paginya Aceh 2001 kali. 2004. 2004, Pak. Oh, 2004 ya, Ya, astagfirullahaladzim. 2004. Iya. Pokoknya Waduh. siangnya tsunami ya. Sorenya berangkat saya ke sana. Dan di sana saya disambut seperti apa ya? Menunggu 7 malam. Momen saat sekedar fokus pun tak mampu. Dimintain itu, nanti dulu. Nafas berpacu, mulut termangu. Ih, lucu. Semua mata tertuju 7 malam pada jam yang berdentang di angka 7. Tokopedia Happy Hour. Saatnya Tokopedia Happy Hour. Tiap jam 7 malam kamu dijamin dapat diskon 30% dan promo lainnya buat barang kecantikan dan perawatan tubuh. Buktiin sekarang. Pahlawan. Tiba-tiba keluar imigrasi dikalungi bunga. Kok bisa? Tanya sama Al Jazeera TV. Oh, Al Jazeera. Saya ngertinya assalamualaikum aja, belum bisa bahasa Arab kan. Allah, pertama kali naik pesawat, jaraknya jauh kan 9 jam, mata merah. Tanya pakai bahasa Arab. Langsung ini saya berair semua nih, deg-degan gitu kan. Tapi alhamdulillah di sana juga udah ada KJRI waktu itu. Akhirnya saya digiring. Ayo sampaikan aja pakai bahasa Indonesia. Akhirnya ada penerjemah. Saya bilang, saya jauh dari Aceh, alhamdulillah. Aceh itu Jaziratani atau kepulauan yang jauh dari tempat saya. Provinsi ya. Saya dikalungin bunga itu sama Al Jazeera, luar biasa. Segitu respeknya orang Arab sama Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Terus setelah itu waktu ke sana memang tujuannya apa Kang? Kerja memang. Pertama kali kerja di mana? Kerja saya datang ke sana sebagai, kalau di visa itu saik khas atau visa supir pribadi. Oke. Tapi saya ditempatkan di sana di minimarket. Oke. Merangkap di jabatan. Daerah mana? Alkandara. Alkandara itu di? Alkandara itu dari airport berapa kilo? 15 kilo dari airport King airport Abdulaziz mana? King Abdulaziz iya. Jeddah. Oke. Al-Balad lah, deket ke Al-Balad. Pasti tahu Al-Balad ya. Nah itu deket ke Al-Balad, deket banget. Dekat banget. Kornesia. Nah terus? Saya datang ke sana 2004 ya, ingin merubah nasib dari keterpurukan menjadi lebih baik kan. Itu posisi udah menikah, udah menikah, udah punya anak satu. Ini ditinggal dari umur berapa tahun? 2 tahun. Ya. Saya pulang dulu, nggak pulang selama 10 tahun. Dan pulang udah gede. Iya. Ya iya. 14 tahun. 14 tahun. Pulang ini udah gadis. Iya, 14 tahun. Bukan. Sampai segitunya. Masya Allah. Iya, luar biasa. Ceritanya panjang banget ya, luar biasa. Saya kerja, datang ke sana. Oh iya, saya mau cerita dari sebelum berangkat ya. Iya. Saya sebelum berangkat itu minta doa ke orang sekampung, saya datengin semua, dipinta doanya. Iya, the power of doa itu memang luar biasa. Iya. Orang sekampung saya pinta doanya bahwa saya besok mau berangkat, mudah-mudahan saya nemu bos yang baik. Oke.
udah nyampe airport. Alhamdulillah karena ibu saya juga kerja di sana sebagai TKW dulu. Oke. Tahun berapa Kang? Ibu saya dulu ditinggal dari umur 4 tahun. Gak balik-balik Ibu? Ya balik. 3 tahun balik. Okay. Iya. Nah di sana alhamdulillah ketemu sama Umi, dikasih uang recehan tuh. Maksudnya biar nggak susah saya nanti jajan atau apa. Dari setengah es real 5 sampai ratusan. Nah waktu saya ngobrol dengan Umi tuh nanya, mana coba paspornya lihat. Akhirnya saya baca tuh sponsornya Said Anu. Tiba-tiba ada yang nyaut di pinggir saya, orang Indonesia. Nggak taunya istrinya. Istrinya siapa? Istrinya bos saya. Itu suami saya. Oh itu siapa Mi? Loh bos kamu kok orang Indonesia katanya. Alhamdulillah di situ saya mulai tenang nih. Aduh, saya berarti kerja sama orang Indonesia di Arab. betul. Nah, nggak kebayang kalau saya kerja ke sana langsung ke asli orang Arab. Kenapa memangnya? Wow, luar biasa. Orang tuh melihat kerja di luar negeri enak, gaji gede. Padahal untuk proses adaptasinya itu, makanya banyak para TKI yang stres. Iya. Jadi orang itu melihatnya Alman Mulyana itu sekarang. Padahal proses untuk menuju seperti ini tuh Allah berdarah-darah gitu loh. Saya ketemu dengan bos yang baik, orang Indonesia, ya setidaknya saya bisa makanan nemu tumis kangkung aja udah seneng gitu loh. Kebayang gak saya orang baru, belum bisa bahasa Arab, dikasih apa ya, makanan roti yang gede gini. Orang Arab kan makanan roti, dicampur dengan keju yang gak ada rasa, jubna beda, kalau orang Arab bilangnya gitu. Dan itu teman-teman di sana, alhamdulillah bos tuh rumahnya depan masjid. Oh Masya Allah. Jadi saya bisa mencurahkan kegalauan saya ini di tempat yang tepat gitu. Kelihatan memang kalau orang baru tuh kurus gitu kan, hitam. Didatangi banyak teman-teman orang Indonesia. Yang sabar Ji. Padahal saya belum jadi haji itu. Yang sabar Ji, nanti juga betah kok katanya. Itu saya 6 bulan ya, 6 bulan nangis saja. Maksudnya nyesel gitu. Ternyata kerja di Arab itu jauh dari ekspektasi. Loh kenapa kan kerja sama orang Indonesia juga tapi? Ya. Tapi emang jauh-jauh dari ekspektasi juga? Jauh. Iya. Apa sih ininya? Ya. Biar teman-teman ketika ada Iya. wacana untuk kayak gitu juga. Nah makanya Difikirkan dulu. buat yang mau kerja ke Arab, jadi tonton video ini sampai selesai pokoknya ya. Iya. Pokoknya jauh dari ekspektasi itu ya. Saya kerja di sana, aduh kerjanya enak nih, gaji gede gitu kan. Nggak mikirin tuh kerjanya apa, nggak terpikir ya. Saya tuh mikirin gaji gede aja. Ternyata saya ditempatkan di minimarket. Kebayang nggak orang Indonesia belum bisa ngomong disimpan di minimarket, jadi kasir. Aduh, langsung kasir gitu. Iya. Ditempatkan di pemukiman kumuh. Wow. Kalau saya sekarang menyebutnya kampung Afrika itu. Karena mayoritas orang Afrika. Customer atau pembeli atau jabain dalam bahasa Arabnya. Datang anak kecil. Ya Muhammad, ana ibgo tum. Sibuk saya nyari di kamus tuh. Tum apa tum? Tum itu apa, Bay? Bawang putih. Ya Allah. Garlic kata gitu. Nah, garlic baru. Iya, baru saya agak garlic itu kalau nggak salah bawang putih. Baru ketemu sampai segitunya sih, Bu. Ya Allah. Langsung bentar. Kenapa majikan pada saat itu menaruh ke Bagian jadi kasir kasir langsung gitu. Kan sudah tahu nggak bisa bahasa Arab. Jadi gini, sebenarnya saya datang ke sana itu ada partner pensiunan TNI yang kerja di sana karena ingin haji dan umroh. Oke. Iya. Nah, teman saya ini katanya kamu tunggu, duduk di sini, saya mau beli sarapan. Nah, teman saya itu pergi. Ada mungkin 2 jam itu, waduh panas dingin itu, ditinggalin. Pembeli banyak.
Oh. Ada yang minta dukhon. Dukhon itu apa? Dukhon kan? Tahu nggak dukhon? Dukhon tuh rokok. Aduh kan Iya. Aduh. Pokoknya suruh milih aja. Ya karena maaf ya, maksudnya di sini saya bukan rasis. Orang sana kan orang Afrika banyak yang tahu sendiri di Mekah juga kan. Suruh ngambil lari itu. Itu selama 2 jam itu toko bos saya kebobolan beras, rokok, gula. Karena suruh ngambil lari. Kok bisa lari Kang? Maksudnya kan Nggak bayar. enggak, maksudnya kan Kang lihat. Nah, karena saya kan polos, orang baru datang ya, jet lag. Nggak disuruh santai dulu, ini langsung kerja. Enggak, waktu dia lari Kang biarin aja. Iya mau lari gimana, mau ngejar gimana? Kalau saya ngejar yang satu, ini lebih banyak toh. Coba. Iya. Terus kerugian itu ditanggung sama Kang Saya Ahmad? ngomong Nah. ke partner saya, dia minta maaf. Dan setengah gaji dia tuh jujur luar biasa, setengah gajinya dia untuk ngeganti barang kerugian. Saya catat itu yang diambil apa, yang diambil tuh apa aja gitu. Nah jadi seperti itu. Itu saya kerja di luar, apalagi kalau kerja jadi asisten rumah tangga. Iya. Kebayang ya gimana? Kalau Ada cerita-cerita nggak Kang soal yang asisten rumah tangga? iya kerja jadi asisten rumah tangga, sepengalaman saya dari 2004 sampai 2024 berarti 20 tahun ya. Kita tuh jarang melihat matahari. Karena di sana asisten rumah tangga itu nggak sebebas di sini. Bos pergi, pintu cetrek kunci. Karena takut kabur kan ya. Kunci dari luar. Oh, dikunci dari Dari luar. luar berarti kita. Waduh. Waduh. Iya. Nah gitu. Terus lagi menghadapi madam. Apa itu? Kalau misalkan nyuruh sawi syahi atau Ibu istrinya kan maksudnya. iya misalkan nyuruh bikin teh sawi syahi apa itu gitu kan. Coba kebayang nggak stresnya seperti apa? Kita beda bahasa. Iya. Cuman satu agama doang, agama Islam ya. Iya. Pokoknya luar biasa lah. Orang itu melihat kerja di luar negeri bukan hanya di Arab Saudi, di seluruh dunia. Ya, kalau kita datang ke negara orang untuk kerja, tidak seindah yang dibayangkan. Orang tuh melihat Arab Saudi indah kalau hanya sampai ke 2 tanah suci doang. Iya. Tapi tidak dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati semua itu dengan luar biasa alhamdulillah. Ya Allah. Jadi dari tahun berapa tadi? 2000? 2024. 2004. 2004 sampai 2024. Iya, tapi sekarang juga masih bolak-balik. Cuman sekarang statusnya bebas gitu. Oh, lebih bebas sekarang. Iya, karena bos saya Melihat. minta naik gaji dari 800 real dulu ya. Bos, saya ini udah 5 tahun kerja ke kamu. Tapi dalam bahasa Arab ya. Iya. Saya pakai bahasa Arab jangan nih. Boleh, gimana bisa? Janganlah udahlah. Boleh. Ma fi mushkilah. Enggak. Halas kalam Indonesia aja. Masya Allah. Bos, saya udah 5 tahun nih kerja nggak naik-naik gaji. Minta naik dong gaji. Anak saya udah gede, sekolahnya, pakaiannya, makannya. Kamu kerjanya tidur doang, mau minum, mau makan tinggal ngambil, nggak ada. Akhirnya bos ngasih 2 pilihan. Kamu mau pulang atau kerja di luar? Akhirnya saya datangin tuh teman-teman di sana. Ini bos ngasih pilihan, suruh pulang atau kerja di luar. Kerja di luar katanya. Nah akhirnya saya nyamperin lagi tuh bos. Bos saya mau kerja di luar. Ya udah kalau mau kerja di luar, tapi ganti uang visa sama tiket. Coba gaji saya 800 real. Kalau di dulu itu nilai tukar rupiah tuh cuman 2.200 atau 2.300. Berarti berapa duit? 1,7 juta, 1.700.000. Suruh ganti 7.000, berarti saya harus nabung dulu tuh. Tapi karena keyakinan memang mengalahkan segalanya, akhirnya saya ganti itu 7.000. Itu berapa lama ganti 7.000 tuh? Apa? Karena dulu waktu kerja di toko, saya juga punya sampingan ngejual pulsa. Oh. Jadi nggak ngandelin uang Dari gaji. situ aja. Oke. Oh, maksudnya karena udah kerja di luar nih ya.
Belum. Iya, masih kerja di minimarket. Oh, tapi ada sampingan juga? Iya. Saya modalin dulu tuh jualan pulsa. Sampai terkumpul lah ya 7.000 tuh gede banget ya Allah. Gede banget itu. 7.000 saya bayar. Akhirnya kerja di luar. Yang tadinya gaji 7.800 jadi 1.800. Jadi supir pribadi orang Arab. Tahun berapa tuh Kang? Berarti 5 tahun di bos tuh dari 2004 tambah 5 tahun jadi 2009. Nah, 2009 saya jadi supir pribadi. Bentar, 2004 itu kan jadi jaga minimarket. Sampai berapa lama? 5 tahun 2009. Oh, Iya. habis itu 2009 jadi supir pribadi. Nah, masalah sekirain tuh udah keluar dari bos nih. Wah, udah beres nih masalah. Ternyata ya hidup itu selalu ada masalah memang. Keluar dari bos. Wah, gaji gede nih. Ternyata kerjaannya kerja lembur bagai kuda. Apa tuh maksudnya? Coba saya ini nganter kuliah dokter TK terus madam miswar itu apa Bu bahasa Indonesianya? Shopping gitu kan. Saya cuma ngelayani 4 orang. Dari azan subuh sampai jam 1 Siang. malam. Iya. Gaji 1.800 ternyata gini juga. Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan sampai 2013. Dari 2009 ya? Dari 2009. Oke. Sampai 2013. Nah, setelah 2013 saya juga kan hidup saya kalau gini terus madesu nih saya gitu kan. Kesehatan lah segala macam ya. Iya, akhirnya saya nyoba-nyoba lah kredit mobil lah gitu di sana. Kredit lah mobil tahun 2013, uang muka 20.000 real, setoran 600 lebih sedikit kalau tidak salah. Nah, jadilah supir taksi. Oh, awalnya gitu. Iya. Ternyata ada masalah lagi. Iya, hidup tuh banyak masalah memang. Ada masalah. Kalau nggak ada Iya. masalah udah mati ya kali ya. Enggak, kalau nggak ada masalah, kalau udah dikubur baru Iya, kan. habis tuh masalah. Ada belum tentu juga tuh. Kubur diazab apa enggak kan? Kubur ya Allahu Akbar. Nauzubillah. Iya. Nah, setelah beli mobil lagi enak-enak kan, yang tadinya 1.800 saya bisa ngantongin 5.000 real. Sehari ya? Enggak sebulan. Sorry, sebulan. 7.000. Tiba-tiba ada kebijakan perempuan bisa ngemudi. Coba, saya tuh target saya penumpang saya tuh mayoritas perempuan semua. Oh. Di situ, aduh, ini mobil setoran gitu kan. Terus rumah juga nyawa sendiri. Waktu jadi supir mah kan disediain rumah. Makan gitu Iya. ya. Iya. Nah disitulah istri saya coba banyak istri saya itu ngasih saran, banyak loh orang Indonesia yang penasaran tentang kehidupan di Arab. Oh, Masya Allah. Oh, itu awalnya. Ini Dari istri juga. Okay. Kata istri itu coba kamu belajar nge-YouTube. Saya lihat tuh Ria Ricis, Atta lagi kenceng-kencengnya kan. Iya kan hanya 2 itu yang kenceng-kencengnya. Ini anak baru kemarin sore, keren. Masih kecil Masih kecil. Iya kan jauh umurnya. Saya dengan segala kekurangan saya akhirnya belajar lah tuh ngebahas tentang kehidupan TKW. Dan tiba-tiba naik tuh karena nggak ada konten kreator di sana. Iya betul. Iya naik tuh. Saya Masih ingat kan pembahasan pertama apa? Pembahasan pertama ya tentang kehidupan TKI di Arab. Oh, oke. Penasaran orang-orang. Saya sampai tutorial jadi TKI. asisten apa ya? Saya ngomongnya jadi pembantu lah gitu. Nah, buat teman-teman misalkan ini ya, kalau kalian punya ibu kerja di Arab, tonton nih video ini. Mau saya tunjukin cara kerjanya gimana? Iya, sampai ngosek WC, ya, terus nyuci piring, terus masak dari A sampai Z itu, dari bangun tidur sampai mau tidur itu nggak berhenti.
kerja di sana itu. Berapa viewersnya waktu itu yang pertama? Banyak lah, karena belum ada saingan Iya, di sana. jutaan ya. Iya. Dan waktu itu kan AdSense-nya lumayan banget ya. Wah, pokoknya Masya Allah. Iya, saya kalau ingat ke situ ya Allah luar biasa ya. Banget pada masa itu. Itu tahun berapa kan? 2017 akhir. Oh, Masya Allah. Wow. Nah ini juga masalah lagi. Saya udah jadi YouTuber, masalah lagi apa? Ternyata AdSense itu butuh yang namanya PIN dan lain sebagainya kan? Ya karena saya autodidak sendirian, nggak paham tentang hal itu. Saya hanya meminta sama Allah petunjuk gitu ya. Saya berdoanya langsung loh. Langsung saya berdoanya di depan Ka'bah. Allah Akbar. Spesifik saya di depan Ka'bah. Ya Allah, kalau memang saya ada nasib jadi YouTuber atau konten kreator, tunjukkan dan permudah. Itu dahsyatnya berdoa di depan Ka'bah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah kata istri tuh udah ganti aja emailnya karena kan emailnya dibuat di sana. Saya ganti tuh email. Cabut tadinya iklan kan, video lagi bagus-bagusnya dicabut email, nggak ada iklan. Masukin email yang baru, dolarnya udah nggak keambil tuh. Yang pertama saya masukin lagi dan videonya meledak lagi. Masya Allah. Di saat saya Itu video keberapa? udah nggak kehitung lah, udah banyak karena saya upload tiap hari. Masya Allah. Terus? Video itu makin hari penontonnya makin meledak. Iya. Karena banyak orang yang penasaran tentang kehidupan di Arab sana. Di saat rumah saya mau ditarik ya Bun ya. Karena kita KPR di sini setoran 5 juta per bulan. Rumah tuh udahlah kita balikin lagi aja. Gak kuat saya story-nya. Allah mengabulkan doa-doa saya, alhamdulillah, dan anak dan istri ya. Tiba-tiba keluar tuh gaji YouTube pertama 6 juta, 7 juta, kedua 15 ya. Satu bulan tuh berapa kali? 3 kali gajian, saking banyaknya itu uang di dalam. Masya Allah. Iya. Satu bulan bisa 3 kali gajian? Iya, waktu itu karena belum pernah diambil kan. Iya. Aduh, alhamdulillah saya percaya berarti benar nih YouTube Doa yang di bisa. Ka'bah tadi ya. Iya ya. Kita sebenarnya berdoa di depan Ka'bah tuh kalau kita hanya meminta duniawi aja terlalu kecil bagi Allah. Ya maklumlah dulu saya belajar kan ya. Setelah saya jadi konten kreator, nge-share ke para netizen sisi lain tentang kehidupan di Arab itu seperti apa. Orang itu kan hanya mengenal 2 tanah suci, tapi tidak dengan kehidupan di luar gitu. Iya betul. Iya. Nah, Alman Mulyana inilah yang nge-share semuanya. Iya nge-share maksudnya sisi-sisi di lain di luar itu ya, di luar kok. Saya nge-share tentang dari TKW, terus sampah mobil yang masih layak pakai. Iya mobil-mobil ya. Mobil-mobil mewah numpuk di sana. Coba di Indonesia kan nggak ada tuh. Iya. Saya datang tuh walaupun panas juga. Nah, makin banyaknya permintaan netizen, Bang, coba menapaktilas perjalanan jejak Rasul. Wah, agak ngelag juga di mana saya nggak tahu. Nggak kan? tahu juga ya? Iya, tapi karena Allah udah menunjukkan segala halnya, saya datanglah ke Mekah. Pertama tahu tuh yaitu tempat kelahiran Rasulullah kan di belakang. Nah dari situlah saya mulai menapaktilas jejak Rasul. Masya Allah. Sampai ke rumah ibu susu Rasul, sampai ke makam ibunda Rasul. Jarang ada orang Indonesia, para baib dan lain sebagainya yang tahu makam ibunda Rasul ada di mana. Iya. Sampai ke situ. Nah ini partner saya satu ini, Allah. Oh Masya Allah. Reng Madura. Madura. Masya Allah. Kang, itu ada juga cerita Kang Alman katanya ketika datang ke kampung Arbadui. Ada Badu. Nah itu bisa diceritakan nggak? Waduh. Sisi menariknya gimana? Luar biasa. Gimana tuh Kang? Arab Baduy, kehidupan Arab Baduy di sana tuh beda dengan di sini. Kalau di sini tuh ada ciri khas bajunya kan, pakai baju hitam, hidupnya di tengah hutan tanpa listrik. Kalau di sana enggak.
biasa aja. Cuman mereka hidupnya jauh dari perkotaan. Kayak kota Mekah, mereka pinggiran Mekah, di pinggir-pinggir padang pasir. Menarik memang, banyak hal menarik yang saya lihat tentang kehidupan Arab Baduy. Salah satunya mereka tuh walaupun pengembala kambing, pengembala unta, tapi mobilnya mewah-mewah gitu loh. Ada, pernah lihat saya sampai menangis saya juga. Saya 20 tahun mobil saya Yaris nggak ganti-ganti di sana. Ada Rubicon dipakai ngembala onta. Coba matiin dulu. Oh, ada telepon masuk dari Ini dari Arab Baduy ini ya. Dari Arab Baduy ini, dari Arab Baduy. Iya. Cepet bawa. Masya Allah. Iya. Handphone 5 ya. Iya, biasa dari Arab Baduy. Iya, jadi Arab Baduy itu orangnya santai. Mereka walaupun terlihat miskin, sebenarnya orang kaya. Oh gitu. Kenapa kan? Arab Baduy itu. Maksud kayaknya dari gembala itu? Apa dari ternak? Iya, orang Arab Baduy itu walaupun, jadi gini prinsipnya Arab Baduy ya, mereka itu nggak mau jadi kuli. Itu yang saya salut dari Arab Baduy itu. Walaupun hidupnya hanya jadi pengembala unta, yang penting saya nggak jadi kuli. Oke. Lebih baik jadi pengembala daripada jadi kuli. Terus kalau misalkan ada nikahan, pesta pernikahan, yang disajikan itu satu meja ini Kambing. onta utuh. Onta utuh. Kebayang nggak onta? Iya. Aja, kita tinggal makanin tuh onta gede. Nah itu Arab Baduy. Luar biasa. Dan saya untuk mengenal Arab Baduy itu untuk bikin konten nggak Langsung bisa sembarangan juga. tiba-tiba datang ke sana bikin konten nggak. Jadi pernah juga sih ada kejadian yang nggak bakalan saya lupakan sampai kapan. Kita bawa mobil pickup ya, berhentilah di salah satu perkampungan terpencil jauh dari mana-mana. Rumah itu ada 6 di situ. Di depannya itu ada Bentley, ada Rubicon, mobil-mobil bagus. Baru berhenti, saya dilemparin batu. Lemparin batu, disangkanya mau ngerampok atau apa? Wallahi nggak tahu saya juga. Untungnya nggak kena ke mobil. Nah disitulah saya akhirnya nanya ke teman-teman yang orang sana, kenapa saya dilemparin batu? Padahal saya baru datang, belum ngeluarin kamera. Daerah mana yang kamu datangin? Itu yang arah ke Taif. Makanya kan Rasul waktu pertama hijrah lempar batu lemparin batu. Nah itu dengar cerita itu, ya Allah, Rasul aja dilemparin batu, apalagi saya gitu loh. Nah itu, jadi Arab Baduy itu pendekatan dengan Arab Baduy kita jangan sembarangan. Karena wataknya keras. Keras. Iya, kita biasa ada Arab Baduy itu keluar rumahnya itu di saat waktu sholat. Iya, waktu sholat datang sholat ke masjid. masjid. Orang Arab itu kebanyakan sholat nggak di rumah. Itu yang saya Salutnya ya. salut dari orang. Terus statusnya majikan saya itu gadis perawan. Tapi duitnya banyak. Iya, ini Mas Gio ini orang Indonesia yang kerja ke orang Arab turunan Indonesia, gadis lagi, sampai lupa pulang ya, mau pinjam uang puluhan juta juga langsung dikasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan sekarang saya lagi silaturahmi ke teman lama saya di Jeddah. Kenalkan dulu Mas Gio, namanya siapa? Nama saya kalau nama YouTube dulu Mas Gio, kalau nama asli Iwan. Iwan guys. Nah ini orang Purwakarta, ya nggak? Iya, asli Purwakarta. Luar biasa. Kita nggak ketemu berapa tahun? Ya kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun ya. Ini temen satu perjuangan dulu waktu ngebangun channel YouTube. Kita adventure bareng. Waktu ngomong aja belum jelas ya. Asli masih kaku gitu ngomong Luar aja. biasa.
dulu rambutnya panjang guys ya. Sekarang Udah tua jadi dipotong rambutnya. udah gitu. tua. Ingat dulu Mas Gio. Nah ini mobil yang dipakai Adventure Innova ya. Sekarang udah ganti mobilnya Ras. Kita dulu tahun berapa ya ke Taif waktu hajian tahun 2019 ya? 2019. Kita tuh ke Taif nekat. Waktu pas hajian, kita nggak hajian, malah ke Taif ya, adventure. Di perjalanan kita diperiksa terus sama polisi ya. Setiap keluar daerah ya perbatasan gitu. Iya. Pokoknya setiap keluar perbatasan itu igomah atau KTP diminta terus. Iya. Dan itu yang mirisnya, pulang dari Taif kita nggak boleh lewat ke Mekah. Iya, puter. Itu jaraknya tahu nggak Mas Gio, dari Taif ke Jeddah lewat Osfan? Iya, iya. Jaraknya itu kurang lebih sekitar 500 kilo lebih. Wah, pokoknya itu adventure yang nggak bakalan terlupakan karena kita melewati jalur tengkorak kita nyebutnya ya. Iya, asli. Karena nggak masuk Google Maps. Nah, di video kali ini sambil silaturahmi saya juga mau menceritakan bahwa Mas Gio ini kerja ke orang Arab turunan Madura, Indonesia. Iya, Indonesia, orang Madura gitu kan. iya, Madura iya, gitu lah, Indonesia. gitu lah. Emang Madura ada selain di Indonesia. Iya, Madura Indonesia Iya. gitu. Bos. Nah, Mas Gio kerja sama majikan ini udah berapa tahun? Saya semuanya kurang lebih 14 tahun. Di satu majikan? Iya, majikan ini 14 tahun. Oke. Mas Gio, ada perbedaan nggak sih perlakuannya kalau keturunan Indonesia sama orang Saudi asli? Jelas kalau perbedaan itu ya banyak perbedaan, Bos. It's different. Iya. Karena begini, kalau orang Indonesia Madura di sini, jadi ke kitanya itu kenapa kita betah? Karena budaya Timur di dia itu masih menanamkan sopan santunnya gitu. Jadi ada itunya gitu. Iya. Terus tidak diperlakukan seperti supir mungkin ya? Ya kalau diperlakukan supir mah ya wajar lah. Iya. Cuma yang saya suka dari sikapnya masih ke timur-timuran. Kan kita orang timur, beda Iya. dengan orang sini kan. Marganya apa sih? Mandura. Al Mandura guys ya. Nah, Mas Gio ini berarti masuk ke kerja sama bos ini dari tahun Pokoknya 2010 akhir. 2010 akhir. Bener nggak sih majikan Mas Gio ini masih gadis? Ya makanya sekerasan di sini alasan juga ya dari budayanya, dia masih pakai budaya Timur. Terus Iya. statusnya majikan saya itu gadis perawan. Tapi duitnya banyak. Bos. Iya, ini sampai punya rumah dan mobilnya banyak loh, tuh lihat ya, luar biasa. Masih gadis, berarti kalau Mas Gio datang ke sini dari tahun 2010 ya? Iya, akhir. 2010 akhir berarti perawan tua dong? Iya, udah tua. Emang sekarang kan udah pensiun. Tadinya kan kerjanya dokter. Oh. Terus sekarang udah pensiun karena udah tua gitu. Oh, oke. Ya alhamdulillah lah kalau dari segi perilaku mah, makanya sekerasan. Ya intinya gaji lancar, baik lah, itu aja gitu. Iya. Nah, kalau kerja ke Arab nemu majikan seperti majikannya Mas Gio, perawan tua tapi banyak duitnya, itu enak sampai kerja 14 tahun ya, nggak pindah-pindah majikan. Coba Mas Gio, kita sambil jalan ke sini nih. Ya, yuk. Kerjaan Mas Gio sebagai supir pribadi di sini apa aja? Ya kita sebagai supir di sini yang utama, yang paling utama namanya supir kan nyuci mobil. Cuci mobil. Kalau saya lagi nggak malas gitu ya, Iya. itu aja sampai kotor tuh malas saya. Iya. Ya yang saya utamain cuci sekarang mobil ini nih, Ras, pakaian majikan. Iya, dulu saya pernah nih ada yang ngasih mobil Ras ini. Wih mantep. Iya. Nah, terus yang kedua, bos, kerjaannya nyapu-nyapu gini. Nyapu. Kan, ya. Ini saking malesnya, lihat guys, punya majikan baik tapi supirnya males asli, tidur terus. Lihat, itu namanya rehan ya? Ya, pohon rehan wangi itu, bos. Itu kayak kemangi itu. Sampai pada mati dong. Kalau saya majikannya udah pecat tuh. Sekarang majikan udah pensiun ya? Pensiun. Terus aktivitas
Ya saya kalau kerja sekarang jarang sih. Kalau majikan nggak keluar ya nggak kerja. Nggak kerja? Nggak. Maksudnya kan nggak, kalau dulu kan kita rutin tiap pagi nganterin, Iya. terus ngejemput sore. Kalau Iya. sekarang mah ya namanya orang udah pensiun kan semaunya dia. Iya, Kalau dia mau pergi ya baru kita antar. Kalau Dulu enggak ya kerja enggak. di rumah sakit mana sih? Itu rumah sakit King pemerintah King Pahat itu. King Pahat. Iya kan Oh. besar Jeddah itu rumah sakit. Dokter tuh gajinya gede loh di sini. Ya di sini paling gede dokter katanya, Iya. katanya. Katanya iya. Oke, coba kita jalan ke situ nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kalau cuma jalan. Iya, oke. Mas Gio 14 tahun tuh berapa kali pulang ke Indonesia? Mungkin pokoknya lupa saya. Cuma sekarang yang terakhir udah 6 tahun nggak pulang-pulang saya. Gila, saking betahnya sampai lupa pulang ya. Ya bukan betah bos, butuh. Ya tapi kan nggak gitu-gitu amat kali sampai 14 tahun. Harus teman-teman ketahui bahwa Mas Gio ini luar biasa loh. Kerja jadi supir pribadi, anaknya sekarang sudah lulus di kepolisian. Ya, Keren loh Mas Gio. Ya kalau lulus di kepolisian itu udah lama bos, dari 2017. Iya makanya seorang supir bisa menyekolahkan anaknya ke kepolisian dan sekarang Brimob ya. Brimob. Wih, luar biasa. Ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kita balik lagi. Maksudnya biar nggak bosen aja ngelihatnya ya. Ya iya, bosan ntar ngelihat saya terus ini. Iya, oke. Majikan tahu nggak sih Mas Gio punya anak apa namanya masuk ke kepolisian? Ya tahu. Tahu. Kan dulu saya kurang uang buat modal itu pinjam ke majikan juga gitu. Oh, Jadi keren. pas anak saya mau daftar, saya ngomong ke majikan pinjam buat tambahan gitu. Iya. Ya alhamdulillah dikasih. Gitu. Iya. Ya alhamdulillah lah sekarang anak udah kerja, itu aja intinya. Iya. Punya anak berapa sih Mas Gio? Saya semuanya anak 3. Iya. Boleh nggak kita sambil masuk ke dalam? Boleh aja masuk Coba. aja. Nih. Ini buat anaknya Mas Gio yang sekarang sudah masuk ke kepolisian Brimob ya. Di mana ditugaskan ya? Di Bogor, Kedung Halang. Di Bogor guys ya. Jadi perjuangan seorang ayah kerja di luar negeri jadi supir pribadi ya di Arab khususnya sampai bisa menyekolahkan anaknya masuk ke kepolisian nih. Mudah-mudahan anaknya Mas Gio lihat. Kita lihat seperti apa sih? Ayo Mas Gio. Ayo. Luar biasa Mas Gio ini betah di sini. Ini yang nyapu siapa? Ya saya semuanya. Jadi suka duka jadi supir ya beginilah gitu. Iya. Kita kalau masalah tempat tinggal, kamar itu nggak layak sebenarnya. Tapi Jadi bisa jauh dari bertahan kata belasan layak. tahun. Cuma saya betah gitu aja. Tuh kan tadi kan katanya butuh. Ya butuh dan betah campur aduk jadi Iya, satu iya. gitulah. Wih, luar biasa. Nah ini hostnya Nah kayak begini. ini halaman rumah majikannya Mas Gio bisa bertahan sampai 14 tahun lamanya ya. 14 tahun tuh lama loh. Ayo bos ngelihat kamar saya ya seperti Iya. apa nih. Apa namanya? Saya belum ini nih nanya tentang gaji. Berapa sih gaji Mas Gio kerja ke gadis orang Arab yang maksudnya gadis gitu loh? Kalau sekarang alhamdulillah kalau masalah gaji udah 2.700 real. Berarti setara dengan Ya sekitar kalau 2.700 13 jutaan lebih lah 13 kalau rupiah. juta ya. Itu kotor bos. Iya. Belum sekarang kan di sini kalau dipotong ya kepotong makan, internet kalau kita keluar. Pokoknya makan aja habis 700-an lah sebulan. Makan itu biaya makan. Belum internet, belum yang lainnya. Jadi jangan berpikir dulu oh gaji segitu besar. Sisanya bersihnya berapa? Ya bersihnya paling itu 1.500. 1.500 7 juta. Ya, Ada 6 juta. Iya. Itu sisa makan bersihnya itu. Iya, tapi luar biasa lah. Gaji segitu 6 juta itu setara dengan Ya, kerja di pabrik lah, pabrik Iya. di daerah Cikarang gitu. ya kalau di Indonesia mah kan kerja segitu, kerja gaji 6 juta itu udah keluaran perguruan tinggi kan. Iya, di sini enggak kita. Itu ngomong-ngomong ada suara orang ya? Iya, ini kan ada keponakan majikan kan punya pembantu orang Indo. Oh, tidurnya di sini. Ya iya di kamar sebelah. Pembantu. Nah, Wah, berdekatan ini. tapi kan saya nggak jarang-jarang tidur. coba. Oh, gitu ya.
Ini sempit banget di sana guys. Nah, sempit. Boleh nggak saya lihat nih? Ayo masuk ke kamar saya nih, lihat coba. Mas Gio bisa bertahan kerja 14 tahun ya. Ke orang Arab keturunan Indonesia, gadis lagi. Lihat kamarnya. Oh, luar biasa. Saya masuk ke kamar ini 4 tahun yang lalu. Ternyata Mas Gio ini aktif ini ya. Pemuda Pancasila Pemuda saya. Pancasila, namanya Iwan. Iwan S apa ini Iwan? Ya, singkatan kan Iwan S itu Iwan Sumantri. Tahu kira itu Iwan Sedeng. Duduk. Kok saya nyuruh duduk nih? Ya, duduk minum Ini sama cai air. luar biasa loh. Lihat ya, perjuangan seorang ayah demi menyekolahkan anaknya supaya masa depannya lebih cerah ya, sampai bisa masuk ke kepolisian. Sekarang udah lulus, tempat tinggalnya seperti ini ya. Jadi saya di sini apresiasi banget ke Mas Gio ya. Tuh. Jadi kerja di Arab itu tidak seindah yang kita bayangkan ya Mas Gio ya. Asli. Jadi kerja ke Arab itu kita harus siap segalanya. Mental ya. Yang utama ya siap mental, siap kerja, jangan cengeng gitulah intinya. Iya. Nah, Mas Gio, kerja ke orang Arab turunan Indonesia, ada nggak sih suka dukanya seperti apa? Ya kalau masalah suka duka sih banyak. Daripada sukanya banyak dukanya gitu. Ya sukanya pas akhir bulan terima gaji. Ya pas dukanya ya gitu. Maksudnya kerja, kalau orang sini bilang mah miswar lah. Miswar. Nganter-nganter ke sana gitu. Tapi kalau masalah cerewet alhamdulillah nggak cerewet. Nggak cerewet ya? Nggak. Kayaknya kalau majikan cerewet langsung dibalas sama Mas Gio nih ya. Ya ngelawan saya. Ngelawan. Kalau masalah itu mah. Luar biasa ya. Mas Gio, selama di sini nih, pengalaman apa aja yang membekas di hati Mas Gio nih, di pikiran Mas Gio selama kerja ke Ya kalau perawan tua? Ya kalau membekas mah banyak sih. Membekas itu ya kalau kebaikannya ya. Kalau kita pinjam uang, ada kebutuhan dikasih. Berarti kan berapapun itu. Ya dulu kan saya pernah, saya bilang anak saya waktu daftar polisi kan kurang uang. Berapa duit nominalnya? 20.000 real. Wih, 20.000 real gede loh sekarang. Ya kalau sekarang ya sekitar 80 juta. 80 jutaan. Iya dikasih gitu. Jadi kebaikannya itu ya. Itu bayarnya cicil ya? Ya dicicil potong gaji. Jadi dipotong gaji itu 1.000 20 bulan. Allah tuh guys, luar biasa ya. Kerja di Arab itu kalau kita bisa mengkondisikannya, insya Allah sih ada hasilnya. Oke lanjut Mas Gio. Tapi kan kalau pinjam di majikan enak bos. Enaknya begini, tidak It's different. dipakai bunga gitu. Iya itu benar. Kalau di bank kan atau pakai bunga udah berapa itu riba kan? itu namanya. Iya. Kalau majikan sih enggak kan. Jadi enaknya di situ. Iya. Jadi Luar lebih biasa, baik ya. pinjam ke majikan daripada ke bank. Iya. Cuma kan tidak semua majikan itu ngasih. Banyak temen juga yang pinjam uang jangankan besar ya. Iya. 1.000 2.000 aja nggak dikasih. Ada itu. Iya, luar biasa. Begitulah sukanya. Terus kalau dukanya ya dengan pekerjaan itu dukanya itu. Iya. Kadang sedih, apalagi ya kisah sedih saya di sini banyak bos. Saya selama kerja di sini ya, orang tua meninggal saya nggak tahu. Innalillah. Hal yang saya sakit di hati saya membekas sampai sekarang. Saya ditelepon kakak saya bahwa ibu saya meninggal. Nah, itulah hal yang paling menyakitkan di hidup saya. Saya kerja ke luar negeri banting tulang, sampai nggak pulang, terus ibu saya meninggal. Disitulah saya lemes, sedih gitu, campur aduk gitu. Dapat kabar pas saya lagi nyupir, saya nggak sadar, langsung nangis sambil nyupir saya. Iya. Terus majikan tahu gitu kan, ada apa katanya, ibu saya meninggal. Terus ya Ngasih uang pastinya. ya kalau masih ngasih uang sih ngasih nominal buat buat bantuin tahlil kalau di kita kan gitu. Ya alhamdulillah itu. Nah yang paling menyedihkan itu saya orang tua meninggal tidak tahu gitu. Itu aja saya sedih banget itu.
Ya makanya harus kuat segala-galanya itu kalau keluar negeri ya itu resiko apapun. Ya banyaklah kisah-kisah sedih saya. Ya pasti lebih banyak sedih sih di sini. Iya. Oke, Terus Mas Gio, ini video bikin part 1, part 2. ya nggak Nanti apa. guys cerita part 2-nya dilanjut di video selanjutnya. Jadi Mas Gio ini orang Indonesia yang kerja ke orang Arab turunan Indonesia, gadis lagi, sampai lupa pulang ya, mau pinjam uang puluhan juta juga langsung dikasih. Luar biasa, pantesan Mas Gio betah sampai belasan tahun kerja di sini. Oke guys, nah sekarang saya mau wawancara lebih dalam lagi tentang kehidupan para TKI, khususnya kehidupan Mas Gio di sini. Pokoknya ditonton ke video selanjutnya.